bincang-bincang seputar agama. Ketika misalkan buat konten masak bareng suami, misalkan awalnya, kemudian ayo coba dong spill kamar, spill rumah, spill ini, yang pada akhirnya lama kelamaan privasi dalam keluarga itu ya ibaratkan nggak ada sudah, dimana para wanita yang mereka sebenarnya punya suami, mereka sebenarnya punya ayah, ya bebas membuat konten-konten yang ya sudahlah tidak mendidik, ya mereka malahan membuat konten-konten yang sifatnya merusak dengan mengumbar auratnya, dengan hal-hal yang intinya di sana ada syahwat, dan memang perempuan ya, itu bahan eksploitasi yang paling luar biasa nilainya. 3 golongan yang Allah haramkan atas mereka surga, artinya mereka diharamkan untuk masuk surga. Mereka yang tidak memiliki kecemburuan terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh istri dan anak perempuannya. Tetapi sekarang ya seorang yang bahkan ketika wanita itu berfoto dengan lengkap pakaiannya itu dengan rekayasa ini itu dari AI bisa dibuat mereka tidak berpakaian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita berkumpul lagi tadi ya. Mulai dari sekian lamanya kita tidak pernah podcast. Terakhir 2 tahun kayaknya Mas. Sepertinya lama banget ya. Lama. Dan kita sekarang berada di antara Tabebuya. Ya, Masya Allah. Insya Allah ya, dari sekian lama kita di studio, kita mungkin sekarang ini sesinya kita refreshing ya. Sebenarnya untuk episode kali ini, kenapa bincang makna ini ada lagi? Karena kita ada salah satu momen yang krusial di masyarakat. Ya. Jadi di mana momen itu memang kita harus bahas secara mungkin terperinci ya di dalam Islam bagaimana hukumnya. Nah, maka dari itu untuk momen-momen ini sebenarnya di dalam Islam itu bagaimana sih Ustaz? Contohnya, ini saya beri contoh ya. Untuk masalah pertama ya. Kadang banyak orang-orang itu mungkin ya dia itu introvert, dia berada di dalam rumah, tetapi foto atau visualnya itu berada di mana-mana. Karena kan mereka kan upload di media sosial, tentunya mereka juga bisa diakses secara global ya. Bisa maupun ya. Seluruh Indonesia maupun juga seluruh dunia ya. Nah, sebenarnya untuk masalah ini lebih tepatnya di masalah keluarga. Jadi mereka mengumbar kemesraan, mereka mengumbar mungkin hal-hal yang private ya di keluarga ya. Tentunya para yang biasanya untuk yang melakukan ini biasanya kan para wanita, perempuan, para istri ya. Benar, para istri. Nah, dari case yang tadi itu menurut Ustadz bagaimana? Dan bagaimana pandangan di agama kita ini kan? Betul kan? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallah khair ya Mas Dika, sudah diberi kesempatan ya kita betul. Ngobrol lagi, bincang makna ya setelah sekian lama ya Masya Allah. Ini kayaknya sudah mau masuk musim penghujan Mas ya. Betul. Jadi angin terus mendung ya. Jadi kembali pada apa yang disampaikan oleh Mas Dika tadi ya, tentang fenomena banyaknya konten kreator istilahnya Mas ya. Iya betul, konten kreator dari para saudari kita, para muslimah, para mbak-mbak, terutama para istri ya, para istri terutama, yang mereka biasanya membuat konten tentang family daily istilahnya ya. Keseharian keluarga, masak bareng suami, terus ngurus anak, lain sebagainya. Sebenarnya selama tidak ada masalah yang melanggar syariat ya, Allah Ta'ala alam sebenarnya tidak ada masalah ya. Cuma biasanya ketika sudah mulai membuat konten-konten seperti itu, nanti
akan berkembang, Mas. Kan sifat dari hawa nafsu itu kan selalu bertanya, pengen terus ya, pengen terus gitu pengen kan, lagi, istilahnya pengen lagi, ayo buat lagi yang menarik gitu kan. Apalagi belum lagi ada follower yang minta coba dong spill rumahnya. Feedback dari followers itu lebih bisa membuat kita itu semakin semangat sebenarnya. Betul. Ketika misalkan buat konten masak bareng suami misalkan awalnya, kemudian ayo coba dong spill kamar, spill rumah, spill ini. Yang pada akhirnya lama kelamaan privasi dalam keluarga itu ya ibaratkan nggak ada sudah. Semuanya serba terkonten dan bahkan sampai hal yang terperinci gitu ya. Dikhawatirkan hal seperti itu nantinya yang akan menjadi masalah ya, terutama kalau kita timbang dari segi syariat, bagaimana sih pamer kemesraan itu ya. Para ulama kita menjelaskan tidak seharusnya kita pamer kemesraan di depan publik ya, apalagi kalau itu berkaitan dengan konten yang bisa diakses oleh siapapun ya. Media sosial itu bisa diakses oleh siapapun, tidak ada batasan umur. Ya, kalau TV di zaman dulu saya masih ingat itu ada batasan usia kan, ya, semua SU semua mulai umur, dari ada 18 plus bimbingan orang tua. Kalau internet itu bahkan anak kecil mereka bisa mengakses. Ya. Sesuatu yang belum seharusnya mereka lihat itu bisa mereka lihat. Nah, ini yang akan menjadikan masalah nantinya ya. Belum lagi biasanya ada terbuka aurat di sana dan lain sebagainya. Tentu ini juga akan menjadi masalah nantinya. Terus apa lagi selanjutnya? Nah, itu kan untuk itu perusahaan itu kan dari sudut pandang dari wanita saja. Iya. Maksudnya dari para istri. Nah, sebenarnya untuk peran suami sendiri apakah ada peran di sana? Atau memang suami itu memang harus membiarkan sih, atau memang harus ditegur? Jadi di dalam agama Islam itu bagaimana? Iya. Dan mungkin apakah yang pernah saya dengar ada istilah dayuts itu gimana tadi? Oh iya. Ya, ini menarik ya. Kita melihat fenomena yang cukup menyedihkan ya di zaman sekarang. Apa itu seorang suami, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang harusnya bisa menjalankan peran di dalam rumah tangganya, itu mereka menjadi kurang atau bahkan terbalik ya, yang harusnya mereka bisa mengayomi, bisa mendidik, bisa melindungi, itu malah kebolak-balik. Ya, intinya ketika seseorang ya, terutama laki-laki, terutama suami, mereka tidak belajar agamanya dengan benar, mereka tidak mengetahui apa saja kewajiban mereka kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak perempuannya, maka hal-hal seperti ini akan terjadi di masyarakat ya, di mana para wanita yang mereka sebenarnya punya suami, mereka sebenarnya punya ayah ya, bebas membuat konten-konten yang ya sudahlah tidak mendidik ya, mereka malahan membuat konten-konten yang sifatnya merusak dengan mengumbar auratnya, dengan hal-hal yang intinya di sana ada syahwat. Dan memang perempuan ya, itu bahan eksploitasi yang paling luar biasa nilainya. Ya, soalnya mereka kan memang dicari-cari ya. Mulai dicari-cari dari segi kecantikannya. Nah, syahwat terbesar umat manusia itu ada di perempuan. Ya. Hiasan paling besar manusia itu ada di perempuan. Ya, sebenarnya dalam Al-Qur'an ya, kita zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin dan al-ayah. Ya, manusia itu dihiasi dengan syahwat terhadap perempuan, kemudian anak dan seterusnya. Yang poin pertama adalah perempuan. Ya, makanya kenapa orang-orang kafir, orang-orang orang-orang yang tidak ada interest kepada Islam, mereka menjadikan perempuan, menjadikan kaum muslimah sebagai alat untuk mereka eksploitasi. Ya, bahasanya mungkin kebebasan berekspresi. Ya. Betul. Quality gender ya, apalah lagi bahasa mereka ya biasanya digunakan. Itu kesetaraan gender lah. Kesetaraan gender dan lain sebagainya. Ya, mereka dijadikan bahan sebenarnya. Seperti itu. Jadi intinya untuk suami jangan sampai kita itu membiarkan. Oh iya, tentang suami dayus tadi ya. Iya. Nabi SAW ya dalam sebuah hadis pernah memperingatkan kita ya. Saya bacakan hadisnya ini Mas, dari Abdullah bin Umar
Ya, dengan sanad yang marfu beliau pernah bersabda, salah satun qad haramallahu alaihimul jannah. Ya, ada 3 golongan yang Allah haramkan atas mereka surga. Artinya mereka diharamkan untuk masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, yaitu para penegak khamr, ya, atau pecandu khamr. Yang kedua, al-aqu, ya, orang-orang yang orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, wad-dayuth, ya, dayus, mereka yang tidak memiliki kecemburuan terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh istri dan anak perempuannya. Ya, ini yang menarik. Allazi yukirru fi ahlihi al-khubutha. Ya, yang mana mereka menyetujui perkara keji pada keluarganya, ya, terutama istri dan anaknya, ya. Mereka membiarkan istrinya membuat konten yang tidak senonoh, ya, mau itu sendirian atau bersama dengan dia, atau putrinya, ya, membuat konten-konten yang membuka aurat dan lain sebagainya. Mereka, ya, dikhawatirkan masuk dalam apa yang Nabi sebutkan sebagai dayus tadi, orang-orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya, terutama istri dan anak perempuannya. Jadi memang benar-benar tugas ya untuk suami itu memang harus punya ilmu agama yang lebih bagus tadi ya Pak. Makanya kan gini Mas, orang yang tidak memiliki, mereka tidak akan bisa memberi. Ya, itu ada pepatah yang luar biasa yang bisa kita ambil, bahwasanya seorang suami yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu agamanya, memiliki standar agar dia bisa melarang atau menyuruh keluarganya untuk melakukan ini atau melarang keluarganya untuk melakukan ini. Kalau tidak punya ilmu agama, lalu bagaimana, dengan apa mereka melakukan itu gitu kan? Dengan apa mereka harus menyuruh, dengan apa mereka harus melarang keluarganya? Kalau tidak tahu semua ini, ya maka terbalik-balik akan terjadi fenomena seperti ini. Betul. Sedangkan perkara yang wajib tidak mereka perintahkan kepada keluarganya, perkara yang khubus, ya, perkara yang sifatnya mengumbar syahwat, mereka juga tidak melarang pada keluarganya. Ini nanti akan menjadi masalah dengan dia, antara dia dan Allah nantinya di akhirat. Memang sungguh ini saja, memang untuk fitnah media sosial ini memang sungguh zaman sekarang ini makin ke sini makin ke sana. Jadi untuk mungkin ya dari segi orang yang kelainan jiwa itu, mereka juga bisa membuat mungkin jadi orang wanita ya, tadi antum bilang, yang mudah untuk dieksploitasi, mudah untuk dijual intinya ya. Dan mereka itu membuat dari teknologi terbaru yang namanya AI set. Mungkin dari berbusana hingga tidak berbusana. Itu contoh kecilnya. Mungkin banyak di sana ya, mungkin saya juga tidak tahu. Dan ini mungkin makin lama bakalan makin marak seperti ini. Mungkin nasihat untuk orang-orang yang seperti itu tuh bagaimana? Iya. Sebelumnya AI ya, kalau nggak salah artinya artificial intelligence. Atau kecerdasan buatan. Di masa lalu, di masa 5 sampai 10 tahun yang lalu ya, kecerdasan buatan ini tidak begitu marak ya. Mungkin hanya terbatas pada hal-hal tertentu. Akan tetapi sekarang ya, seorang yang bahkan ketika wanita itu berfoto dengan lengkap pakaiannya, itu dengan rekayasa ini itu dari AI bisa dibuat mereka tidak berpakaian. Ya, makanya memang lebih baik untuk perempuan yang mereka tidak mengumbar kecantikannya di media sosial. Ya, karena di luar sana itu sangat banyak orang-orang yang sakit jiwanya. Mereka orang-orang yang sakit, yang mereka bisa saja ya memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang. Ya, misalkan ya mereka suka berkhayal dengan wanita yang ya naudzubillah memakai cadar atau memakai burqa dan lain sebagainya. Ya, ini mereka hunter, mereka akan mencari foto-foto para muslimah yang memakai cadar, memakai burqa, memakai sesuatu yang tertutup sebenarnya ya, untuk dijadikan bahan yang tidak. Dan itu fakta, itu ada hal seperti itu. Maka lebih baik janganlah untuk
untuk mengumbar video atau foto di media sosial, terutama untuk perempuan ya. Mereka sangat mudah dieksploitasi. Bincang-bincang seputar agama.